lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzurriyyah Rasul, ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, Lauk Ngalih, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibud Durriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol itu sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safinah, sulam, kasyifah, Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Tasawuf adalah 1-2 Yaman. Nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat, mas. Lalu tentang nasab orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, mas. Apa mana sing 1000
400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900, tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampean? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten. Menantu saya bin Ki Zuhdi, bin Ki Sayyidina Muhammad. 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu enggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu enggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Nah, Bang. Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, Padebon. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, Padebon. Sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashim, Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, Padebon. Nabi Fatona, cerdas, pinter, Said Maliki cerdas, alimas, lumayan, ada kemiripan. Nabi ganteng, Abyad Musrof ilal Humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, Hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah, ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka mon adabuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman.
bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo. Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Nabi Quraisy dia Aden. Tak pada suku nah. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani, wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak. Salah takbir. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, bodoh aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting. Validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini Nuhun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua, sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang
Orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki, tak mandi, Mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah. Ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni. Wa yutahhirakum tadhira. Dia terus, maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, Mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa, demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan, tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wa yutahhirakum tadhira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sampean nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, Mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo? Kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30, madep sini lu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur, jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo? Kalau 100 tahun, nasab keempat. Paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40, Mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58, wajar.
Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51? Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Jangan bercaja, Mas. Belum lagi sekian makam dipalsu. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib. Bohong. Perawi hadis rungokno. Perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.